Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap dipimpin, siap memimpin. Allahu Akbar. Yes. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari wabah virus yang terjadi pada saat ini. Berjumpa lagi dengan Bapak Marwan, Pak Ajis, dan Bu Alfi. Kali ini kita masih belajar pada tema 5A, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada muatan pelajaran IPA. Sedangkan pembahasan yang kita akan bahas adalah gerak otot pada tangan. Nah, gerak otot pada tangan seperti pada gambar pada organ manusia. Masih ingatkah kalian bahwa otot merupakan organ gerak aktif? Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Nah, contohnya alat gerak manusia berupa kaki, tangan yang tersusun dari otot dan tulang. Nah, seperti pada gambar bahwa otot atau dikenal dengan istilah sehari-hari daging, ya, terdiri atas sel-sel otot, ya. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerutkan atau istilah disebut dengan kontraksi, ya, dan meregangkan kembali atau dengan relaksasi atau rileks, ya. Kalau kontraksi berarti dia bagian ototnya dia menggelembung, ya, membesar. Sedangkan relaksasi atau meregangkan kembali, ya, bagian ototnya kendur atau tidak kencang atau kempes kembali. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah biceps dan triceps. Otot biceps dan triceps melekat pada tulang-tulang di bahu, yaitu di ujung lengan sebelah atas. Ya, seperti pada gambar fleksi dan ekstensi. Gerakan menekuk pada tangan atau kaki, ya, disebut gerak fleksi, ya, menekukan pada bagian tangan atau kaki itu disebut dengan fleksi. Sedangkan gerakan meluruskan tangan atau kaki disebut gerakan ekstensi, ya, atau meluruskan bagian gerakan tangan dan kaki. Nah, macam-macam otot, ya, di sini kita bisa bedakan berdasarkan jenisnya, yaitu otot polos, otot rangka, otot jantung. Nah, yuk kita lihat pada gambar macam-macam otot, yaitu otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Nah, berdasarkan bentuk perbedaannya bahwa otot polos itu berbentuk gelondong dengan satu inti sel yang terlihat polos, ya. Kalau otot rangka silindris, ya, memanjang dengan bentuk inti sel di tepi, ya, terlihat lurik-lurik. Nah, sedangkan otot jantung itu silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah dan terlihat lurik-lurik. Nah, sedangkan kita bisa membedakan cara kerjanya, ya, cara kerjanya. Kalau otot polos itu bekerja secara otomatis
tidak secara sadar. Ya. Sedangkan otot rangka itu bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Nah, otot jantung itu bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Nah, itu berdasarkan cara bekerja. Selanjutnya kita akan membedakan macam-macam otot, letak dan contoh. Pada otot polos, dinding organ tubuh sebagian dalam, ya, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Ya. Selanjutnya otot rangka melekat pada rangka, contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Dan terakhir adalah otot jantung yang terdapat pada organ jantung, karena di sini adalah organ otot jantung. Berdasarkan fungsinya bahwa otot polos itu bergerak pergerakan organ tubuh, sedangkan otot rangka menggerakkan badan. Dan terakhir adalah otot jantung memompa darah, ya, ke seluruh otot jantung. Oke anak-anak, itu yang Bapak sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ajis. Silakan. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan setelah mengetahui macam-macam otot pada otot tangan, otot kaki. Kemudian kita akan mengetahui makanan apa saja yang kira-kira baik untuk tulang dan otot. Nah, agar otot ini menjadi kuat, agar tulang ini menjadi kuat, perlu nutrisi atau perlu makanan yang dapat menunjang kebutuhan tulang dan otot. Sebelum kita akan tahu apa saja sih makanan yang baik untuk tulang yang menjadi kuat, apakah kalian tahu fungsi dari tulang itu apa? Tulang berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh, ya. Ini sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa yang dinamakan tulang ini adalah untuk menjaga atau membentuk supaya tubuh kita menjadi kuat, supaya menopang tubuh kita. Kemudian pada saat yang sama, tulang yang kuat diperlukan untuk postur, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Yang sebelumnya tadi Pak Ajis kasih tahu bahwa jika tidak ada tulang maka kita tidak akan bisa berdiri atau duduk, bahkan tubuh kita tidak akan menjadi kuat. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu fungsi dari otot? Nah, mari sama-sama kita simak. Oh, Pak Ajis, saya ototnya tidak seperti itu. Tidak apa-apa. Semua manusia pasti memiliki otot, walaupun ototnya yang kalian tahu tuh kan otot itu yang besar, ototnya yang di tangan. Oh, tidak semua seperti itu. Nah, otot berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan pembentuk postur tubuh. Nah, itu. Kemudian, nah ini yang di awal tadi, kira-kira makanan apa saja? Di sini ada gambar yang mungkin kalian sudah tahu, yaitu 4 sehat 5 sempurna, yang nanti kita akan bahas satu persatu kira-kira apa saja yang makanan yang baik untuk kekuatan tulang dan otot, ya. Untuk mendapatkan tulang dan otot yang kuat diperlukan nutrisi tertentu seperti kalsium, magnesium, kalium, vitamin, beta karoten, dan protein. Semuanya ini termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian nanti satu persatu yang akan dilanjut oleh Ibu Alfi. Baik anak-anak, sekarang
Bu Alfi ingin melanjutkan penjelasan yang tadi setelah Pak Ajis jelaskan tentang fungsi dari tulang dan fungsi dari otot, serta apa saja sih nutrisi yang baik untuk tulang dan otot kita. Nah, di sini ada gambar minuman susu. Nah, susu merupakan sumber terbaik kalsium. Kalsium merupakan unsur paling penting untuk tulang yang kuat. Susu mengandung protein tinggi untuk pembentukan otot. Nah, selain protein, susu juga mengandung kalium, magnesium, riboflavin, fosfor, serta vitamin D dan B12. Nah, di sini ada gambar lagi. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar tahu. Tahu adalah jenis makanan kedelai yang mengandung jumlah kalsium dan protein nabati tinggi serta mengandung zat kimia nabati yang disebut isoflavon. Isoflavon bermanfaat untuk mendapatkan tulang dan otot yang sehat dan kuat. Nah, berikutnya ada gambar sayuran. Ada yang tahu ini sayuran apa? Ya, betul. Ini sayuran bayam. Bayam merupakan sayuran yang memiliki kandungan kalsium tinggi. Kandungan vitamin K dalam bayam dapat membantu mempertahankan kalsium dalam tulang. Nah, ternyata bayam juga mengandung serat, zat besi, kalium, magnesium, serta vitamin A dan vitamin C. Berikutnya ada gambar daging ayam dan daging sapi. Nah, ternyata daging sapi dan daging ayam merupakan sumber protein terbaik. Pembentukan protein otot meningkat 51% jika kalian mengonsumsi 120 gram daging sapi tanpa lemak. Daging sapi juga kaya akan lemak omega 3, asam lemak tak jenuh, serta vitamin A dan vitamin E. Nah, berikutnya ada gambar telur. Telur menyediakan protein yang baik. Satu butir telur jika kalian makan itu mengandung 6-8 gram protein. Telur juga kaya akan vitamin, zinc, zat besi, dan kalsium sehingga menjadi salah satu makanan pembentukan otot paling lengkap yang dapat disantap. Nah, berikutnya ada gambar ikan. Kira-kira ini ikan apa ya? Ya, betul. Ini adalah ikan salmon. Nah, ikan salmon adalah jenis ikan berlemak yang berisi nutrisi yang baik untuk tulang seperti kalsium, protein, vitamin D, dan asam lemak omega 3. Nah, vitamin D dan asam lemak omega 3 membantu meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Jika kalian konsumsi salmon secara teratur, dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan otot kalian. Nah, itulah beberapa macam jenis makanan sehat yang baik untuk tulang dan otot kalian. Nah, untuk kesimpulannya, bahwa otot merupakan organ gerak aktif yang dapat menggerakkan bagian tubuh kita seperti tangan dan kaki. Nah, apabila tangan atau kaki kita saat digerakkan seperti menekuk, nah itu disebut juga gerak fleksi. Sedangkan apabila kita meluruskan kaki atau tangan,
ya, kaki atau tangan kita itu disebut gerak ekstensi. Nah, tadi otot dibedakan menjadi 3, ya. Apa saja sih? Yaitu yang pertama ada otot polos, kedua ada otot rangka atau lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Dari ketiga otot tersebut memiliki bentuk, cara kerja, fungsi, serta letak terdapatnya otot di dalam tubuh itu berbeda-beda. Nah, dari otot-otot yang tadi kalian sudah pelajari, ya, otot dan tulang. Nah, agar tulang dan otot kita menjadi kuat, maka kita harus selalu mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Apa saja? Yaitu seperti kalsium, kalium, magnesium, vitamin, beta karotin, dan protein. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan nutrisi tersebut? Kita dapat peroleh dari makanan sehat. Seperti tadi yang sudah Bu Alfi jelaskan, yaitu susu, tahu, bayam, daging, telur, dan ikan salmon. Nah, itulah penjelasan yang Bu Alfi, Pak Ajis, dan Pak Marwan bisa sampaikan untuk kalian. Anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Bapak Ibu Guru ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.